Tujuannya paling pasti kan untuk survival bisnis ya. Ya supaya lebih melesat lagi bisa juga loh. Jadi bukan karena ada masalah, tapi karena memang lebih melesat lagi. Dipengaruhi oleh perilaku pembeli ya. Yang internalnya bisnis transformasi bisa jadi ya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Coaching for Business. Nah teman-teman, gimana kan nih kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau bahas nih bersama Coach Aditya Amijaya. Teman-teman suka bertanya-tanya nggak sih kenapa sih suka terjadi PHK besar-besaran dan massal di bisnis marketplace? Itu kenapa ya? Nah kita bahas yuk, kita sapa dulu coachnya. Halo Coach Adit. Halo Aisyah. Halo Coach, gimana Ya. kabarnya nih Coach? Alhamdulillah baik. Coach Apa? Adit, aku mau nanya nih Coach, kenapa ya Coach ya suka terjadi PHK besar-besaran dan massal di bisnis online marketplace? Sebetulnya PHK massal sih sesuatu yang lumrah ya. Suka Lumrah terjadi sih berarti ya, zaman Coach saya ya? dulu juga gitu. Sebelum ada marketplace-an ya. Mm-mm. Saya di pabrik ya ada Berarti massal. Coach Adit pernah mengalami nih? Iya, saya yang bagian mecatinnya. Oh iya, Stres karena kan bagian HR. yang itu. Tapi ya itu suatu yang lumrah ya. Jadi nah sekarang karena memang zamannya online ya, sosmed gitu ya. Jadi yang tersorot itu yang marketplace yang memang online gitu ya, yang tersorot gitu ya. Ya, kalau gitu kenapa nih ada terjadi pemecatan massal ya? Iya betul PHK Coach, iya PHK besar-besaran gitu kan besar-besaran ya. Itu juga banyak sih alasannya ya, gitu. Kenapa gitu kan? Tujuannya paling pasti kan untuk survival bisnis ya. Survival Ujung-ujungnya bisnis ya. Survival bisnis itu sendiri atau bukan survive saja sih dan juga supaya lebih melesat lagi. Oh. Ya, supaya lebih melesat lagi bisa juga loh. Jadi bukan karena ada masalah, tapi karena memang lebih melesat lagi. Artinya dia ingin bertransformasi ya bisnisnya sehingga bisa melesat. Ibaratnya kalau orang yang tadinya bawa beban yang berat di punggungnya itu dilepas dulu baru lari gitu ya. Tapi jadinya berkesan kayak kok jadi karyawan jadi beban ya. Bener. Emang caranya memang seperti itu doang atau gimana Ya banyak gitu? sih, banyak alasannya, banyak ini Faktornya. pasti udah banyak pertimbangan sebelum akhirnya dengan PHK itu. Gitu. Ya kan bisnis marketplace itu sama juga dengan bisnis yang lain kan pasti juga pengaruh dengan fluktuasi jual beli yang terjadi. Ya kan, namanya juga bisnis pasti jual beli. Ada dong Coach, masa nggak ada? Gitu ya, pasti itu gitu kan. Jadi di situ juga mempengaruhi sih ya gitu. Penyebabnya ya yang paling utama yang dari internal sendiri maupun dari eksternalnya perusahaan marketplace tersebut ya. Yang paling ini mungkin juga dipengaruhi oleh perilaku pembeli ya. Perilaku pembelinya. Iya. Itu gimana Coach maksudnya? Ya jujur aja sih kalau banyak kan konsumen marketplace di Indonesia itu kan masih sensitif harga ya. Bener sih Coach, aku pun kalau beli barang itu pasti harus melihat harganya dulu. Iya kan, mau itu kualitasnya kayak apa, kalau harganya ini ya yang diprioritaskan harganya gitu kan. Ya, itu juga bisa mengakibatkan apa ya profitnya kan dari keuntungan dari perusahaannya. Iya gitu ya. Dan juga trust, kepercayaan gitu. Karena kan juga banyak penipuan, bukan penipuan kali ya, apa sih servisnya ya, servis bisnis marketplace itu kalau beli produk kadang-kadang orang kecewa apa yang dibeli tidak sesuai dengan gambar atau ininya ya. Nah itu juga sering tuh gitu kan, saya juga sering beberapa kali sih kejadian sampai saya kapok di beberapa bisnis. Padahal bukan marketplace-nya ya, bukan si platformnya itu yang salah, tapi si tokonya, toko yang penjualnya menjual di situ ya. Tapi kan tetap namanya menjadi marketplace-nya juga pengaruh ya. Oh iya, jadi trust ya Coach ya. Rasa trust dari customernya di toko itu, nggak mau pakai marketplace ini lagi. Iya kan gitu, dan itu kan tersebar kemana-mana ya. Kalau komplain berita buruk tersebar 10 kali lebih cepat daripada berita baik. Betul Coach. Makanya orang menggosip hal-hal jelek itu lebih menikmati ya. Lebih cepat sampainya gitu ya Coach. Lebih nikmat gitu ketimbang gosipin hal yang bagus. Nah itu, dan tadi yang internalnya bisnis transformasi bisa jadi ya. Karena perlu perubahan atau transformasi dalam bisnis yang cepat, baik itu biasanya teknologi atau inovasinya gitu ya. Sedangkan karyawan yang ada itu kompetensinya belum atau tidak sesuai lagi, udah kadaluarsa. Dengan cara di develop ulang itu butuh waktu lebih lama gitu kan. Ya udah. Akhirnya di cut dengan off. hitung-hitungan mendingan ya lebih untung di cut off, ganti yang baru daripada mendevelop yang ada. Bisa jadi kayak gitu kan. Itu maksudnya mengganti yang baru itu untuk orang-orang yang sudah expert gitu Coach. Contohnya Expert digantikan. tapi udah kadaluarsa, expert dalam bidangnya. Semakin expert biasanya keekspertisannya itu kan spesialis banget ya.
Karena dia expert dalam hal yang spesifik itu, tapi nggak dibutuhin lagi, ya udah di cut off. Ganti yang baru yang memang yang lebih sesuai dengan bisnis model dan proses bisnis yang lebih inovasi gitu. Perubahan teknologinya mungkin gitu ya. Kemudian juga supaya lebih ramping, lebih efisien lah dari sisi pengeluarannya gitu kan. Ya ujung-ujungnya keberlangsungan bisnis tersebut ya. Tujuannya itu, dan supaya lebih profitable lagi ke depannya gitu kan. Oke Coach Adit, tadi kan udah banyak banget ya Coach ya diceritakan. Sebenarnya ada nggak sih Coach faktor-faktor yang menjadi penentu dalam khususnya Coach Adit ini HR ya Coach ya, mem-PHK gitu Coach. Itu ada ketentuan nggak sih orang yang seperti ini di cut off karena memang tidak sesuai? Itu ada prosedur-prosedurnya nggak nih? Ya kalau dibilang itu pasti ada ya. Sebagai orang HR kita ada semacam kriteria untuk menentukan karyawan yang mana aja harus di PHK gitu ya. Dia dari berbagai sisi sih. Kalau memang ada salah satu divisi yang ditutup, ya pasti karyawan di divisi itu harus di PHK kan. Maksud divisi yang satu ditutup dari PHK oleh karyawan divisi yang lain kan nggak lucu. Enggak, Coach. Ya kan divisi yang karyawan di divisi itu yang ditutup gitu, yang harus di PHK kan gitu ya. Kemudian juga dilihat lagi prioritasnya kan, mulai dari berbagai sudut nih. Dari mulai kebutuhan karyawan itu sendiri ya, dari sisi mungkin kemungkinan untuk di-developnya atau yang udah enggak gitu kan. Yang udah masih bisa di-develop ya mungkin masih bisa dipertahankan. Yang sudah enggak ya udah keluar. Terus juga dari sisi usia gitu ya. Oh, usia menentukan juga ya Coach ya. Apakah kalau usia muda masih dipertahankan atau bisa yang jadi ya, tergantung faktor-faktor yang lain tadi gitu ya. Gitu. Jadi yang masih bisa di-develop kalau usia masih muda dan gaji juga masih lebih efisien, itu yang dipertahankan ketimbang yang sudah senior yang udah gajinya gede dan udah nggak bisa, udah mandek gitu ya dianggapnya. Nah itu macam-macam lah gitu, dan itu ada asesmen-asesmennya yang harus dilakukan sih, agar untuk bisa menentukan siapa nih yang perlu dipecat gitu ya. Dan sebelumnya biasanya sih kita ada penawaran ya dulu itu ya. Sebelum benar-benar ada pemecatan, ada semacam penawaran pensiun dini dulu gitu ya. Jadi diprioritaskan adalah mereka-mereka yang memang mengajukan diri dulu yang untuk pensiun dini ya. Sisa-sisanya baru deh gitu. Oh, berarti menawarkan dulu ya Coach awalnya, memberikan penawaran kepada SDM yang masih bekerja di situ. Kalau emang masih berkurang dari batas maksimalnya gitu ya Coach ya, pemecatannya berapa banyak baru di seleksi lagi mungkin. Betul, gitu ya Coach ya. Gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapannya gitu. Tentunya kita harus mempertimbangkan dari berbagai segi ya. Dari segi kesejahteraan karyawan itu sendiri dan biaya yang harus dikeluarkan. Ya kan kesejahteraan karyawan ketika dipecat, ya kita pikirkan juga dong gitu. Dengan peraturan ketenagakerjaan dan juga dari sisi biaya yang harus dikeluarkan gitu kan. Karena nggak murah juga kan. Iya betul Coach, berarti memang harus diperhitungkan ya Coach ya. Nah Coach Adit kan tadi sempat bahas kalau untuk karyawan yang masih bisa di-develop, kita develop dulu gitu ya Coach ya. Ini aku mau tanya nih Coach, dalam mendevelop karyawan itu apakah bisa menggunakan ilmu coaching Coach? Mendevelop ke karyawan tentu sangat ini ya, bagus menggunakan coaching. Ya tergantung kebutuhannya, apakah pendevelopannya itu lebih ke skill, kompetensi gitu ya. Jadi gini, dari kemampuan atau kemauannya gitu kan contohnya, atau dari beingnya atau doingnya yang harus di develop gitu. Kalau doingnya aja mungkin dengan training, ya kan? Oh berbeda ya berarti ya Coach caranya ya. Kebutuhannya gitu ya, dengan doingnya dengan training gitu dia sudah bisa melakukan suatu kegiatan. Tapi kalau misalnya dari masalahnya adalah penghambat yang lain yang non kompetensi, secara ini mungkin dengan coaching juga perlu ya. Walaupun akhirnya ujung-ujungnya saling mendukung sih. Maksudnya Coach ya kalau misalnya kemauannya ada tapi nggak ada kemampuan juga sama kan. Kalau kemauannya nggak ada tapi kemampuannya ada juga masalah juga kan. Jadi dua-duanya harus seimbang. Harus seimbang dan beriringan berjalan gitu ya Coach ya. Oh berarti peran ilmu coaching pun perlu juga dalam mendevelop karyawan ya Coach ya untuk mengembangkan potensi. Penting ya. Sekarang ini masih banyak perusahaan mungkin yang masih berpikir ya salah satunya cara untuk mendevelop dengan training gitu. Padahal kan enggak. Training itu salah satu cara aja ya. Coaching itu dengan cara yang berbeda karena tujuannya juga berbeda gitu. Maksudnya developmentnya sama mendevelop, tapi tujuan persisnya untuk mendevelop bagian apanya itu kan coaching dan training berbeda. Kan karena Coach Adit seorang bisnis konsultan juga nih Coach ya, dan mendalami nih ilmu coaching. Menurut Coach Adit seberapa efektif coaching dalam perusahaan sih Coach?
penting banget dan sangat berguna ya, terutama untuk kita bicara Yang tentang topik yang marketplace tadi yang marketplace. mau PHK ya. Iya betul coach. Jadi coaching dan consulting itu sangat bagus untuk bisa membantu mengurangi kalau memang mengurangi kebutuhan PHK, dan kalaupun harus di PHK mengurangi juga dampak-dampaknya, ya kan? Karena kalau di PHK pasti ada dampaknya ya. Iya ada pasti dampak ke perusahaan, dampak ke yang lain, karyawan gitu. juga. Karyawan yang masih tetap situ aja tetap dia punya dampak, terkena dampak faktor juga ya, emosi dan trauma mungkin atau apa gitu ya. deg-degan ya coach. Aduh, next kapan siapa lagi gitu ya bertanya-tanya. Ya, jadi sebetulnya ini yang pendekatan konsulting dari coaching saya itu selalu ya pendekatannya strategik dulu, kemudian baru ke taktikalnya gitu ya. Strategiknya ya tentu harus dilihat lagi ya dari sisi visi misi perusahaannya sendiri, kemudian dari sisi faktor SWOT analisis gitu kan, segala macamnya gitu. Bahkan biasanya walaupun yang saya pernah sih gitu ya mengcoaching sebuah, sebetulnya bukan masalah besar-besaran karena yang saya coaching biasanya adalah UMKM ya. Oh UMKM gitu. iya coach. Tapi dia mau memecat gitu karena memang kebutuhannya berbeda gitu kan. Itu ya saya minta dia melakukan analisa dulu kan secara strategik. Mereka sudah bikin SWOT analisis lah apa segala macam. Itu pun masih bisa saya challenge gitu loh hasil mereka melakukan analisa itu. Sehingga pada akhirnya mereka memutuskan memang harus ada pemecatan tapi tidak sebanyak yang di awal gitu. Setelah Intinya, dianalisa gitu. ya coach ya. Dan kemudian proses pemecatannya sendiri perlu ada pendampingan coaching juga ya, baik itu pada perusahaannya maupun ke karyawan-karyawan yang sudah ada gitu loh. Baik yang karyawan yang sudah dipecat dan karyawan yang masih dipertahankan gitu, karena tetap ya pengaruhnya ada baik itu kepada perusahaan maupun kepada karyawan yang masih ada. Itu ya tadi ya faktor psikologisnya gitu, segala macamnya, trauma kemudian ya mungkin trauma yang gimana sih, enggak sih kali ya, tapi lebih ke nggak nyaman sih, gitu iya. ya, ketidaknyamanannya gitu. Khawatir mungkin ya coach ya. Jadi maksudnya pengaruh ke atmosfer kerja. Itu yang harus di coaching ya gitu. Jadi itu sih pengalaman yang saya lakukan ya dalam melakukan coaching kepada sebuah BUMN yang memutuskan untuk meng-PHK karyawannya. Untungnya dia minta di coachingnya tentang itu jadi sebelum terjadi gitu ya. Dan dianalisa dulu ya coach iya ya. Dong. Kalau sudah terjadi, Pak, saya sudah meng-coaching karyawan, sudah memecat karyawan, terus gimana nih? Ya percuma juga dong. Iya, karena sudah terjadi. Iya, paling juga hanya untuk memitigasi dampak-dampaknya aja gitu yang perlu dilakukan gitu ya. Wah Coach Adit, menarik banget nih pembahasan kali ini nih Coach. Aku jadi tahu berarti memang ilmu coaching itu berperan banget ya Coach. Khususnya bukan hanya di perusahaan. Ketika kita mau mem-PHK sebagai HRD juga harus mempertimbangkan gitu ya Coach ya. Atau mendevelop karyawan itu juga berpengaruh banget. Nah teman-teman, gimana nih pembahasan kali ini? Nah Coach, kalau teman-teman mau mengikuti pelatihan terkait ilmu coaching di mana ya Coach ya? Ya, tadi saya cerita ya tentang bagaimana apa sih pengaruhnya coaching ya dan efektivitas coaching ya dalam kasus-kasus kayak gitu ya. Yang tadi. Ya mudah-mudahan sih nggak terjadi gitu kan. Kan belajar coaching itu bukan hanya terkait dengan PHK karyawan kan. Iya, banyak banget ya coach. Lebih kepada mendevelop gitu ya. Karyawan. Jadi kalau mau belajar coaching silakan cari lembaga edukasi coaching yang memang sudah diakreditasi ICF. Sehingga apa yang diajarkan itu memang sudah pasti yang mengajarkan coaching ya, bukan mengajarkan hal yang lain. Ya silakan klik di www.corporaconsulting.com, cari di situ program sertifikasi coaching. Silakan baca dan daftar kalau memang sudah cocok gitu ya. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya bisa terus tumbuh dan berkembang. Saya Aisyah Ramawati dan saya Ditya Wijaya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.